Kita ke informasi lain pemirsa, KPK mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas itu diduga dilakukan RK pada 2021 hingga 2024 atau semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas tersebut diduga dilakukan pada 2021 hingga 2024 saat menjabat sebagai gubernur. Pendalaman itu dilakukan KPK sebagai upaya pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank daerah. Saat ini, penyidik KPK juga fokus menelusuri komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil dengan pihak bank. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil di luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaannya. Mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2 Desember 2025 lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum juga menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Terkait hal tersebut, masyarakat anti korupsi mendesak agar Yakut segera ditahan untuk hindari penghilangan barang bukti. Hari ini ada cepat ini. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas masih bisa melenggang pulang usai menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat lalu. Yakut saat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi haji. Yakut diperiksa lebih dari 4 jam. Yakut pun mengaku menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan penyidik. Ya, saya dipanggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja. Ya, ayo, untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat. Tidak ditahannya Yakut usai menjadi tersangka kasus korupsi membuat warga bertanya-tanya. Sebab hal ini beda dengan kebiasaan KPK sebelumnya yang langsung menahan tersangka korupsi. Koordinator anti korupsi Boyamin Saiman mendesak KPK segera menahan Yakut untuk hindari penghilangan barang bukti. Nah, ini sudah 1 bulan, kok belum ditahan gitu. Nah, ini ya mempertanyakan dan kami mendesak KPK untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan. Karena memang KPK menangani perkara korupsi itu kan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dan Gus Yakut meskipun sudah dicekal kan potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi yang terutama kan itu. Dan itu terbukti ada upaya-upaya untuk melakukan kontra opini terhadap KPK yang dilakukan Gus Yakut. Diketahui KPK mengumumkan Gus Yakut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Januari 2026 lalu. Yakut ditetapkan sebagai tersangka bersama ex-staf susnya Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek. Tim liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat.
6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di Kota Cilegon, Banten diduga mengalami kebocoran gas beraroma menyengat hingga membuat warga sesak nafas. Sementara pihak perusahaan mengklaim bahwa asap dari pabrik mereka bukan kebocoran. Kopak, waduh, apa kuan? Mampu bos, kopak bocor, kopak. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia keluar dari pabrik PT Vopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke pemukiman warga. Akibat menghirup udara yang tercemar, 46 warga dibawa ke puskesmas. Para korban yang terdiri dari anak-anak dan lansia mengalami mual, muntah, dan pusing. Dari 46, memang yang paling banyak itu usia sekitar 40 tahunan, usia produktif. Dan alhamdulillah kita akan tetap buka pelayanan khususnya di Puskesmas Pulau Merak 24 jam bagi masyarakat yang masih merasakan ya terdampak sesak dan lain sebagainya. Silahkan datang ke puskesmas kami atau telepon jika memang berat, silahkan nanti kami akan mendatangi ke rumah. Sementara itu, manajemen PT Vopak Terminal Merak, Banten membantah ada kebocoran gas dan memastikan bahwa kepulan asap merupakan sisa pembuangan yang bercampur dengan uap pada saat kegiatan pembersihan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali, memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi ya Pak ya. Tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Menanggapi keluhan warga mengenai bau menyengat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kini memasang alat pemantau kualitas udara di 4 titik di pemukiman warga yang terdampak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.